Saya pernah berpikir bahwa menjadi gay adalah kutukan terbesar, sampai ibu saya sendiri meninggalkan saya di depan gereja karena itu. Hari itu, hujan deras membasahi tubuh kecil saya yang berusia 10 tahun, dan saya menangis memanggil nama ibu yang tak pernah kembali. Tapi pendeta wanita itu, Ibu Maria, membuka pintu gereja dan memeluk saya, mengubah neraka saya menjadi harapan yang tak terduga. Ilehiji, saya ingat jelas hari itu di Jakarta, tahun 2005. Hujan monsun mengguyur kota tanpa ampun, membuat jalanan becek dan penuh genangan. Ibu menarik tangan saya dengan kasar, matanya penuh kemarahan yang tak pernah saya pahami sebelumnya. "Kamu bukan anakku lagi," katanya dengan suara gemetar, sebelum mendorong saya ke tangga gereja kecil di kawasan Tanah Abang. Gereja itu sederhana, dengan dinding cat putih yang sudah mengelupas, dan lonceng yang bergoyang pelan karena angin. Saya jatuh tersungkur, air hujan bercampur air mata saya. Mengapa? Hanya karena saya suka bermain dengan boneka milik sepupu perempuan, dan ibu menemukan catatan rahasia saya tentang seorang teman laki-laki di sekolah. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, menjadi gay seperti saya dianggap dosa besar. Keluarga kami adalah Muslim taat, tapi ibu memilih gereja Kristen ini entah mengapa, mungkin karena dia pikir Tuhan di sana lebih pengampun. Saat pintu gereja terbuka, cahaya lilin dari dalam menyinari wajah seorang wanita parubaya. Ibu Maria, pendeta wanita yang jarang ditemui di Indonesia saat itu. Rambutnya pendek, berpakaian sederhana dengan kain kebaya yang basah kuyup. "Anak kecil, kenapa kamu sendirian di sini?" tanyanya lembut, suaranya seperti angin sepoi yang menangkan. Saya tak bisa bicara, hanya menangis. Dia mengangkat saya, membawa masuk ke dalam gereja yang hangat, di mana aroma dupa dan kayu tua bercampur. Itu adalah awal dari kehidupan baru saya. Ibu Maria bukan hanya pendeta, dia adalah ibu pengganti yang tak pernah saya minta tapi sangat saya butuhkan. Dia tinggal sendirian di rumah sederhana di belakang gereja, setelah suaminya meninggal karena kecelakaan. "Tuhan menciptakan kita semua dengan cinta," katanya malam itu sambil memberi saya makan nasi goreng hangat. "Tidak ada yang salah dengan dirimu, nak." Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti mimpi yang pelan-pelan menjadi nyata. Saya tumbuh di bawah asuhan Ibu Maria, belajar Alkitab tapi juga menghormati budaya Indonesia. Kami sering pergi ke pasar tradisional, membeli sate ayam atau es campur, dan dia mengajari saya tentang toleransi. Di sekolah, saya menyembunyikan identitas saya, tapi di rumah, Ibu Maria mendengarkan cerita saya tentang perasaan aneh terhadap laki-laki. "Cinta adalah anugerah, bukan kutukan," katanya. Tapi dunia luar tak sebaik itu. Di Jakarta yang ramai, dengan lalu lintas macet dan gedung tinggi, saya sering mendengar cerita tentang diskriminasi terhadap LGBTQ. Teman-teman di sekolah mengejek anak-anak yang lembut, dan saya belajar diam hingga saya berusia 18 tahun, dan bertemu dengan dia, Said. Said adalah mahasiswa seni di Universitas Indonesia, yang saya temui di sebuah estial budaya di Monas. Dia tinggi, berkulit sawo matang khas Jawa, dengan senyum yang bisa menerangi malam. Kami berbicara tentang lukisan-lukisan batik modern, dan tiba-tiba dunia terasa berbeda. "Kamu punya mata yang indah," katanya pelan, membuat hati saya berdegup kencang. Itu adalah awal dari cinta pertama saya. Kami mulai bertemu diam-diam, berjalan-jalan di Taman Athaillah, makan durian di pinggir jalan, atau sekadar duduk di pinggir Sungai Ciliwung sambil bercerita tentang mimpi. Said berasal dari keluarga konserati di Yogyakarta, tapi dia berani mengakui perasaannya. "Di Indonesia ini, kita harus kuat," katanya sambil memegang tangan saya di bawah meja kayu kecil. Tapi rahasia kami tak bertahan lama. Suatu hari, sepupu Said melihat kami bersama di sebuah warung kopi. Berita menyebar seperti api di rumput kering. Keluarga Said marah besar, mengancam akan memutus hubungan jika dia tak berubah. Saya panik, tapi Ibu Maria menenangkan saya.
Kalian berdua layak bahagia, katanya. Kami memutuskan untuk tetap bersama, tapi tekanan semakin berat. Said mulai ragu, dan saya merasakan retak pertama di hati saya. Di tengah itu, saya mulai terlibat di komunitas kecil di Jakarta, di mana Ibu Maria diam-diam mendukung. Dia bahkan mengadakan pertemuan rahasia di gereja, membahas hak asasi manusia dengan ayat-ayat Alkitab yang mendukung kasih. Tuhan mencintai semua anaknya, katanya tegas. Konflik pertama muncul ketika ibu kandung saya tiba-tiba muncul kembali. Setelah 8 tahun dia datang ke gereja, wajahnya keriput karena penyesalan. Makan aku, Andi, katanya sambil menangis. Tapi alasan dia kembali. Bukan karena rindu, tapi karena dia sakit dan butuh bantuan. Saya marah, tapi Ibu Maria mengajari saya tentang pengampunan. Memakan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban, katanya. Saya akhirnya memakannya, tapi itu membuka luka lama. Said, di sisi lain, semakin tertekan. Keluarganya memaksanya bertunangan dengan seorang gadis dari desa. Ini untuk menyelamatkan nama keluarga, katanya dengan air mata. Saya merasa dikhianati, tapi saya paham tekanan budaya di Indonesia, di mana pernikahan adalah kewajiban sosial. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh bintang buatan dari lampu kota, kami bertengkar hebat. Kamu memilih mereka daripada aku, teriak saya. Said pergi, meninggalkan saya sendirian. Hati saya hancur, tapi Ibu Maria ada di sana, memeluk saya seperti dulu. Cinta sejati akan kembali, katanya. Saya mulai fokus pada komunitas, membantu anak-anak muda yang seperti saya dulu, ditinggalkan karena orientasi mereka. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, pekerjaan ini berbahaya, tapi Ibu Maria memberi saya kekuatan. Setelah perpisahan dengan Said, hidup saya seperti kabut tebal di pagi hari Jakarta. Saya bekerja sebagai guru seni di sebuah sekolah kecil, mengajari anak-anak tentang keindahan budaya Indonesia melalui lukisan. Tapi di malam hari, saya bergabung dengan kelompok dukungan LGBT yang didirikan oleh Ibu Maria. Gereja kecil kami menjadi tempat aman, di mana kami berbagi cerita di bawah cahaya lilin, sambil mendengarkan suaraan dari masjid tetangga. Itu adalah kontras indah dari keragaman Indonesia. Kita semua saudara, kata Ibu Maria selalu. Suatu hari, saya bertemu dengan Rian, seorang pemuda dari Sulawesi yang melarikan diri dari keluarganya karena sama seperti saya. Dia datang ke gereja dengan wajah memar, cerita tentang ayahnya yang memukulnya. Saya merasa seperti melihat diri saya sendiri. Kamu aman di sini, kata saya, dan Ibu Maria segera memberinya tempat tinggal. Melalui Rian, saya belajar tentang perjuangan di daerah-daerah terpencil Indonesia, di mana toleransi masih langka. Kami mulai mengadakan workshop kecil, mengajak orang-orang belajar tentang hak LGBT melalui seni dan diskusi. Tapi ancaman datang. Seorang tetangga melaporkan kami ke polisi, mengatakan kami merusak moral bangsa. Polisi datang di sore hari, saat hujan deras lagi seperti hari saya ditinggalkan. Mereka menggeledah gereja, mencari bukti propaganda. Ibu Maria berdiri tegar, ini rumah Tuhan, bukan tempat politik. Saya takut, tapi dia menginspirasi saya untuk berbicara. Kami hanya membantu orang yang menderita, kata saya. Mereka pergi tanpa menangkap siapapun, tapi itu membuat kami lebih hati-hati. Di tengah tekanan itu, Said muncul kembali. Dia datang ke gereja di malam hari, basah kuyup. Aku salah, Andi, katanya. Tunangannya dibatalkan karena dia tak bisa bohongi dirinya sendiri. Kami berpelukan di bawah atap gereja yang bocor, dan cinta kami menyala lagi seperti api unggun di pantai Bali. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Keluarga Said tak menyerah. Mereka mengirim orang untuk mengintimidasi kami. Suatu malam saat kami berjalan di kawasan Blok M, sekelompok pemuda menyerang kami. Gai busuk, teriak mereka, memukul Said hingga berdarah.
Saya melindunginya, tapi kami berdua terluka. Di rumah sakit, Ibu Maria datang berdoa untuk kami. Ini ujian, nak, katanya. Peristiwa itu menjadi berita kecil di media sosial, dan dukungan datang dari komunitas online. Tapi juga kebencian. Saya merasa putus asa, tapi Said berkata, kita harus terus berjuang. Saya mulai menulis blog anonim tentang pengalaman saya, berjudul Cinta di Balik Bayang. Itu menjadi viral di kalangan muda Indonesia, dari Medan hingga Papua. Orang-orang berbagi cerita mereka, dan Ibu Maria bangga. Kamu menyelamatkan orang lain seperti aku menyelamatkanmu, katanya. Tapi konflik internal muncul. Rian yang saya anggap seperti adik jatuh cinta pada saya. Dia mengaku di sebuah pertemuan membuat situasi rumit. Said cemburu dan kami bertengkar lagi. Kamu terlalu dekat dengannya, katanya. Saya menjelaskan bahwa Rian hanya teman, tapi retak semakin dalam. Di puncaknya, Ibu Maria jatuh sakit. Kanker, kata dokter. Dunia saya runtuh. Saya merawatnya di rumah kecil kami sambil menjaga komunitas. Said membantu dan itu mendekatkan kami lagi. Makan aku atas segalanya, katanya. Kami menghabiskan malam-malam berbicara tentang masa depan, mimpi membangun pusat dukungan di Indonesia. Tapi penyakit Ibu Maria semakin parah. Di ranjangnya, dia berkata, lanjutkan pekerjaan ini, Andi. Selamatkan mereka seperti aku selamatkanmu. Air mata saya tak henti. Kematian Ibu Maria seperti badai yang menyapu seluruh Jakarta. Pemakamannya sederhana, dihadiri oleh komunitas kecil kami dan beberapa jemaat gereja. Hujan lagi seolah langit menangis bersamaku. Saya berdiri di depan makamnya, memegang Alkitab yang dia berikan, berjanji untuk melanjutkan. Said di sisi saya, tangannya memegang erat. Kita akan lakukan ini bersama, katanya. Tapi setelah itu, tekanan dari luar semakin besar. Pemerintah mulai memperketat aturan tentang propaganda dan gereja kami diawasi. Saya memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, kota asal Said, untuk memulai Aneu. Di sana, budaya Jawa lebih lembut, dengan keraton dan candi yang indah. Kami menyewa rumah kecil di pinggir Kali Code dan mulai membangun jaringan dukungan. Rian ikut, tapi saya menjaga jarak untuk menghindari konflik. Di Yogya, saya bertemu dengan aktivis lokal, seperti Mbak Sinta, seorang transgender yang berjuang untuk haknya. Indonesia sedang berubah, tapi lambat, katanya. Kami mengadakan acara seni, seperti pameran lukisan tentang identitas, di mana Said memamerkan karyanya. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Rian yang saya percaya, ternyata iri pada hubungan saya dengan Said. Dia membocorkan lokasi pertemuan kami ke kelompok radikal. Malam itu, saat kami berkumpul di sebuah warung kecil, mereka datang dengan batu dan tongkat. Kekacauan terjadi. Said terluka parah, kepalanya berdarah. Saya membawanya ke rumah sakit, hati saya hancur. Mengapa Rian, tanya saya pada diri sendiri. Polisi menangkap para penyerang, tapi Rian melarikan diri. Itu adalah pengkhianatan terdalam, mengingatkan saya pada ibu saya dulu. Di rumah sakit, Said sadar dan memeluk saya. Aku mencintaimu, Andi, katanya lemah. Kami memutuskan untuk lebih berhati-hati, tapi tak menyerah. Saya mulai bekerja dengan organisasi internasional, mendapatkan dukungan untuk komunitas kami. Di Indonesia, di mana Pancasila bicara tentang kemanusiaan, saya percaya perubahan mungkin. Ibu kandung saya muncul lagi, kali ini dengan tulus. Aku salah dulu, katanya, dan kami mulai membangun hubungan baru. Cinta saya dengan Said semakin dalam. Kami berlibur ke Bali, berjalan di pantai Kuta saat matahari terbenam, air laut menyentuh kaki kami. Ini rumah kita, katanya. Tapi badai baru datang. Said didiagnosis HI dari masa lalunya sebelum bertemu saya. Dunia gelap lagi. Saya merawatnya, belajar tentang pengobatan di rumah sakit di Denpasar.
Kita akan lawan ini bersama, kata saya. Itu menguji cinta kami, tapi membuatnya lebih kuat. Di tengah itu, saya menyelamatkan seorang pemuda bernama Tony dari Jakarta, yang hampir bunuh diri karena ditolak keluarga. Saya membawanya ke Yogyakarta, memberi tempat dan dukungan. Terima kasih, Kak Andi, katanya. Itu mengingatkan saya pada misi Ibu Maria, menyelamatkan orang lain. Komunitas kami tumbuh, meski secara rahasia. Tahun berganti dan perjuangan kami mulai membuahkan hasil. Di Yogyakarta, kami mendirikan pusat seni yang menyamarkan dukungan LGB. Lukisan-lukisan tentang cinta universal menghiasi dinding dan workshop menarik pemuda dari seluruh Pulau Jawa. Said, setelah pengobatan, semakin sehat dan kami merencanakan masa depan. Tapi masa lalu kembali menghantui. Rian muncul lagi meminta maaf di depan pintu rumah kami. Aku salah, dipengaruhi rasa cemburu, katanya. Saya marah, tapi ingat ajaran Ibu Maria tentang pengampunan. Kami memakannya, tapi tak percaya penuh. Konflik besar datang ketika undang-undang baru tentang moralitas disahkan. Demonstrasi meletus di Jakarta, dan kami ikut dari Yogyakarta. Di jalanan dengan spanduk cinta untuk semua, kami berhadapan dengan polisi. Said ditangkap, dan saya panik. Saya berjuang untuk membebaskannya, menghubungi pengacara dari komunitas. Di penjara, dia menulis surat, cinta kita lebih kuat dari tembok ini. Itu menyentuh hati saya, dan saya mengorganisir petisi online yang mendapat ribuan tanda tangan. Akhirnya, Said dibebaskan setelah 2 minggu. Kami bertemu di stasiun kereta Yogyakarta, berpelukan di tengah keramaian. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, kata saya. Cinta kami seperti sungai yang mengalir tenang setelah badai. Kami memutuskan untuk menikah secara simbolis di sebuah candi kecil, dengan teman-teman sebagai saksi. Di bawah pohon beringin, kami bertukar cincin sederhana, berjanji selamanya. Tapi tragedi menimpa. Ibu kandung saya meninggal karena sakit lama. Di pemakamannya di Jakarta, saya bertemu saudara-saudara yang tak pernah tahu tentang saya. Mereka menerima saya dan itu menjadi penyembuhan. Kembali ke Yogyakarta, kami memperluas pusat kami, membantu lebih banyak orang. Tony, pemuda yang saya selamatkan, sekarang menjadi pemimpin muda di komunitas. Di akhir tahun, kami pergi ke Gunung Merapi, mendaki pelan sambil bercerita. Hidup ini penuh liku, tapi bersamamu, semuanya indah, kata Said. Saya tersenyum, merasa damai. Perubahan besar datang ketika sebuah film dokumenter tentang komunitas kami dibuat oleh sineas muda Indonesia. Itu menjadi hit di Estial Internasional, membawa perhatian positif. Tapi juga risiko. Kelompok radikal mengancam dan kami harus pindah sementara ke Surabaya. Di sana, di kota pelabuhan yang ramai, kami membangun jaringan baru. Said melukis mural tentang toleransi di dinding kota, dan itu menjadi simbol. Pengkhianatan terakhir dari Rian, dia mencoba merebut Said tapi gagal. Kami memutus hubungan dengannya selamanya. Cinta kami diuji lagi, tapi kami keluar lebih kuat. Saya mulai menulis buku tentang hidup saya, berjudul Dari Gereja ke Cinta. Itu diterbitkan secara indie dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di puncak karir, saya diundang berbicara di konferensi hak asasi di Bali. Di sana, di hadapan ratusan orang, saya ceritakan kisah saya. Saya ditinggalkan karena gay, tapi diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain, kata saya. Tepuk tangan meriah, dan Said di sisi panggung bangga. Kembali ke rumah, kami merayakan dengan makan gudeg khas Yogyakarta. Ini akhir yang bahagia, katanya. Tapi hidup tak pernah sempurna. Said relapse kesehatan dan saya merawatnya lagi. Itu mengajari saya tentang ketabahan. Akhirnya, di usia 35, saya melihat buah dari perjuangan. Pusat kami menjadi organisasi resmi, didukung oleh donor internasional. Kami membantu ribuan orang di Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Said dan saya hidup bahagia, meski tak diakui secara hukum. Kami mengadopsi seorang anak yatim secara tidak resmi, mengajarinya tentang cinta tanpa syarat. Ibu Maria dari surga pasti tersenyum. Saya sering ke makamnya, berterima kasih. Kisah saya berakhir dengan harapan Indonesia akan berubah menjadi tempat di mana cinta tak dibedakan. Cinta saya dengan Said abadi, seperti ombak di pantai Indonesia.